melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Hugo, silakan Hugo. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda kami berdoa ini sekarang dan waktu Oke, terima kasih Hugo. Pegang apa ini? Pulpen warna Bapak akan lempar ini ke atas. Nah, selama pulpen ini berada di udara, kalian harus tepuk tangan. Ya? Kalau sudah Bapak pegang, tepuk tangannya berhenti. Coba berdiri. Pulpen ini Bapak lempar, nanti kalian harus. Kalau sudah Bapak pegang, tepuk tangannya berhenti. Kalau masih ada yang tepuk tangan, berarti dia belum konsentrasi. Siap? 1, 2, 3. Belum. Bapak lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang apa? Hak dan kewajiban sebagai kita semua ini, ya, Bapak kalian semua orang yang di Indonesia yang mempunyai identitas Indonesia berarti dia warga negara Indonesia. Kita akan belajar tentang apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya, oke. Nanti setelah dalam proses pembelajaran ini nanti siswa ya kalian mampu memahami hak dan kewajiban sebagai orang Katolik dan sebagai warga negara. Nah, karena kita ini warga negara juga sebagai orang Katolik. Agama kita Katolik, tetapi kita warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti hak dan kewajiban. Nah, nanti kalian harus mampu menjelaskan arti hak dan kewajiban. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mampu menyebutkan contoh hak kewajiban sebagai 4. Siswa mampu memadukan antara hak dan kewajiban sebagai orang Katolik dengan kewajiban hak sebagai orang negara. Kelima, siswa mampu mengenai ketaatan belajar tentang bagaimana sikap Yesus. Dia taat kepada negaranya, juga taat kepada Allah. Pejabat kabur, tidak mau bayar pajak, kemudian ditangkap KPK. Sering nggak dilihat di televisi? Ya, orang kaya, banyak harta, tapi dia tidak mau bayar pajak, sembunyi dia. Kemudian dicari polisi, dicari sama tahu KPK? Apa itu? Dicari polisi, dicari KPK. KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dicari untuk apa? Diminta tanggung jawab upaya membayar pajak. Sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita pahami dan laksanakan dengan baik. Hak-hak kita dilindungi oleh undang-undang ya. Nah, Bapak langsung saja pengertian hak dan kewajiban. Yang kita lihat sama-sama. Hak adalah kebebasan, kemerdekaan, atau kekuasaan. Itu sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang kita miliki. Ya.
Berarti kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kira-kira yang sering terjadi di masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Pernah tidak melihat orang tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia? Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak membayar pajak. Betul. Siapa nama kamu? Tepuk tangan dulu. Pajak itu apa pajak? Hah? Ya, ya kamu. Pajak listrik. Apa lagi? Pajak jalan. Pajak motor. Pemerintah menggunakan uang kita untuk membayar gaji dokter, membayar gaji perawat, membangun rumah sakit, membuat jalan menjadi aspal. Berkaitan dengan itu, sering tidak kalian melihat orang tidak patuh terhadap aturan negara? Oke, misalnya kalau di jalan raya disuruh pakai helm, tidak pakai helm, itu patuh atau tidak? Tidak. Apa lagi? Melanggar lalu lintas. Kita lihat nih ya, contohnya ya. Apa judulnya? Pengusaha di Kaltim. Kaltim itu di Kalimantan Timur dan Kaltara, Kalimantan Utara. Tidak membayar pajak mau ditahan kalau tidak bayar pajak. Oke, mari kita lihat potongan video apa itu hak dan kewajiban. Nah, ini videonya ya. Kalian lihat dengan tenang, dengarkan, nanti Bapak akan membagi dalam kelompok supaya kita jawab sama-sama. Siap? Tenang ya, diperhatikan. Ibu berkata, dirimu adalah negeri yang tercipta begitu indah. Dunia saya kebudayaan yang beragam, sementara sama juga dan satu bangsa. Engkau berbeza dengan alam, rasakan kedamaian yang tak terkira. Iya, sebuah kedamaian yang tak pernah didapatkan di tempat lain. Hidup darimu mengukir setiap cerita yang berbeda, yang tidak akan pernah habis dimakan zaman, tidak akan pernah usang dimakan waktu. Melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, bahkan banyak yang tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sering membuat keonaran dengan warga. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di bumiku ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua ini bisa terjadi? Di mana letak kesalahannya? Mengapa? Semua ini terjadi karena ulah kita sendiri. Dirimu lah yang perlu dijaga. Jangan korbankan negeri indah ini menanggung semua akibat kesalahan kita ini. Ayo bangkit. Sudah seharusnya kita hidup damai dan sejahtera di atas tanah kita, Indonesia. Jangan biarkan negeri ini direbut lagi karena pecah belahan kita sendiri, perbedaan, penuntutan hak dan kewajiban. Agar berkembang. Menarik tidak? Tentang apa?
Kira-kira video itu menjelaskan apa? Masalah-masalah di Indonesia. Berarti di Indonesia ada apa? Masalah mengenai hak dan jadi kalian dibagi kelompok. Setelah melihat video tadi ya, kira-kira seperti video tadi lah, atau ada masalah lain yang kalian temukan di Indonesia ini ya, kalian tulis. Misalnya tadi di video tadi dijelaskan apa? Pelanggaran lalu lintas, itu masalah kan? Membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi tadi? Tidak membayar pajak. Apa lagi tadi di video? Kekerasan. Ada nggak kekerasan tadi? Merusak fasilitas. Berarti itu masalah. Masalah atau bukan? Masing kelompok menuliskan 5 daftar masalah yang ada di Indonesia. Siap? Ya, nanti di sampingnya dibuat solusinya bagaimana. Misalnya tidak membayar pajak, solusinya apa? Misalnya kalau tidak membayar pajak berarti negara harus menerbitkan orang-orang yang tidak membayar. Ya. Mana kelompok 1? Sudah dibagi? Nah, oke, Bapak bagi ya. Ini kertasnya kosong, nanti kalian buat sendiri. Tulis namanya, tulis masalahnya 5 saja, ya. Nah, jadi jangan kerja sendiri, kerja sama. Ini kelompok berapa nih? 2. Kelompok? Buang sampah sembarangan, penyebab akan merusak lingkungan, akibat akan terjadi banjir. Usaha mengatasi buanglah sampah pada tempatnya. 2. Tidak membayar pajak karena lupa atau telat, akibat kendaraan akan rusak. Usaha untuk mengatasi membayar pajak tepat waktu. 3. Menerobos lalu lintas karena lama menunggu. Penyebab karena lama menunggu, akibat akan terjadi kericuhan. Usaha untuk mengatasi tidak menerobos lalu lintas lagi. Salah sosial. 4. Terlambat datang ke sekolah karena lama bangun tidur, akibat dihukum. Selama 2. Siswa datang terlambat. 4. Merusak fasilitas sekolah. 5. Membuang sampah sembarangan. Contoh solusinya. Allah memungut bea baik Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawab, memang membayar. Dan ketika Petrus bersama Yesus mendahuluinya. Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi
Mereka berunding bagaimana mereka dapat menyerang Yesus, memberikan kepada kaisar dan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Apakah boleh kita membayar pajak kepada negara? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak. Dan kita itu harus taat dan patuh kepada perintah yang berwenang, pemerintah yang berwenang. Kemudian apa? Kita juga harus mengakui Allah sebagai yang maha kuasa, yang menguasai hidup kita. Jadi kita tidak boleh hanya taat kepada negara, kepada gereja juga kita harus taat. Kemudian apa? Tanggung jawab. Sebagai orang yang percaya, kita memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Apa yang dapat kita teladani dari Yesus sehubungan dengan hak dan kewajiban? Kepada gereja dan taat kepada negara. Dua-duanya tadi apa? Harus seimbang. Itu teladan yang ingin disampaikan ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus terkait dengan hak dan kewajiban? Nanti kalian buat dulu. Kewajiban apa saja yang telah saya penuhi dan yang belum saya penuhi sebagai warga negara? Kira-kira apa? Hak-hak apa saja yang sudah saya terima? Hak apa saja? Contohnya, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak. Sebagai warga negara kita harus taat dan memenuhi kewajiban, berlaku kritis serta bersyukur atas hak-hak yang didapatkan. Keterlibatan dalam hidup bernegara untuk membangun kesejahteraan bersama-sama. Apakah pelajaran tadi sudah kalian pahami? Ya, adakah kesulitan dalam memahami pelajarannya? Tidak, mudah-mudahan tidak ya. Nanti di rumah